Karena dosa-dosa besar tidak bisa diampuni hanya dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Dosa-dosa yang diampuni dengan puasa, dosa-dosa yang diampuni dengan berwudu, dosa-dosa yang diampuni dengan sholat, itu hanyalah dosa-dosa kecil. Lalu penghapusan atas dosa-dosa besar itu hanya bisa dihapus ketika seseorang melakukan taubatan nasuha. Ya. Termasuk dosa besar itu adalah berzina, kemudian memakan uang riba, kemudian melakukan perbuatan zalim, mengambil hak orang lain. Ya, ini adalah perbuatan-perbuatan dosa yang tidak bisa dihapus hanya dengan puasa di bulan Ramadan. Dan penting untuk kita pahami bahwa tidak ada manusia yang bisa lolos dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang akan aman nanti dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apakah dia penguasa, apakah dia rakyat biasa, apakah dia orang-orang kaya, apakah dia orang-orang miskin, ya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Hadirin masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada siang hari ini Allah masih berikan nikmat terbesarnya kepada kita, yaitu nikmat iman Islam, sehingga hari ini kita masih melangkahkan kaki kita di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta seluruh keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini di masjid yang kita cintai ini, semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan di mana berbagai ibadah kita, berbagai amal-amal soleh kita akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, kemudian ibadah-ibadah sunnah akan dianggap dan disamakan dengan ibadah fardu. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, ya, bulan pengampunan. Allah janjikan berbagai pengampunan dari setiap kesalahan hambanya yang benar-benar mereka menjalankan ibadah puasa ini semata-mata karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan puasa di bulan Ramadan semata-mata karena iman dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quranul Karim. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa yang benar-benar tidak boleh kita lewatkan untuk mengisinya dengan berbagai amal soleh dan amal ibadah. Ya, jadi apalagi kemudian hari ini kita sudah diambang pintu memasuki 10 hari terakhir, ya, yaitu di mana sama-sama kita tahu bahwa di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, di mana Allah janjikan bahwa siapapun yang melaksanakan ibadah, kemudian dia melakukan taqarrub, melakukan amal soleh pada malam itu, Allah janjikan pahala khairu min alfi syahr, pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik, khairu min alfi syahr. Jadi bisa saja seseorang itu mendapatkan 2000 bulan. Bisa saja seseorang mendapatkan 5000 bulan. Bisa saja seseorang mendapatkan 10.000 bulan. Tergantung tingkat ketakwaan masing-masing hambanya.
Maka sungguh merugi orang-orang yang tidak diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Maka kita setiap orang-orang beriman memang harus berusaha untuk benar-benar memanfaatkan dan memaksimalkan apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan tergolong menjadi bagian dari orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-muttaqin. Ya, sebagaimana akhir dari ayat 183 suratul Baqarah, bahwa salah satu yang akan bisa mewujudkan ketakwaan seseorang adalah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sungguh merugi orang-orang yang tidak mendapatkan apapun di dalam bulan Ramadan ini. Sampaikan dalam satu hadis yang sahih, ya, baginda Nabi mengatakan kepada para sahabat bahwa malaikat Jibril berkata kepada beliau, "Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu." Fakultu amin. Merugilah seorang hamba yang ketika dia memasuki bulan-bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Lalu baginda Nabi mengatakan amin. Jadi ini adalah satu doa yang disampaikan oleh malaikat terbaik yang kemudian diaminkan oleh Rasul terbaik. Ya. Rugi sekali orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan, kemudian tidak mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Maka penting bagi kita untuk memahami sebab-sebab tidak diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan. Sebab-sebab tidak turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mereka gagal dalam melaksanakan ibadah Ramadannya. Yang pertama, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan, dengan kata lain bahwa ibadah puasa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah karena mereka masih melakukan kemaksiatan. Dan mereka tidak berhenti dari mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta. Baginda Nabi dalam satu hadis yang sahih, muttafaqun alaih, beliau mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wasyarabahu." Ya. Jadi barang siapa tidak meninggalkan qaula az-zur. Qaula az-zur itu ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang penuh dengan kebohongan. Ya, wal amala bihi, lalu kemudian dia melakukan perbuatan itu, dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Falaisa lillahi hajatun. Ya, Allah tidak butuh hajatnya, Allah tidak butuh upayanya fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dari apa yang dia lakukan, yaitu meninggalkan makan dan minum tadi. Artinya Allah tidak membutuhkan makan dan minumnya orang-orang yang masih terus melakukan kedustaan, yang masih terus melakukan kemaksiatan. Jadi jangan sampai kita orang-orang beriman jatuh ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Ya, tidak berhenti untuk berdusta, tidak berhenti untuk melakukan kemaksiatan, meskipun dia melakukan puasa, meskipun dia melakukan sholat, meskipun dia berzakat, berhaji dan seterusnya. Ya, tidak berhenti dari melakukan kemaksiatan dan mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta, qaulaz zur. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak diterima ibadah Ramadannya, orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosanya, adalah mereka orang-orang yang masih terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar tidak bisa diampuni hanya dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Dosa-dosa yang diampuni dengan puasa, dosa-dosa yang diampuni dengan berwudu, dosa-dosa yang diampuni dengan sholat, itu hanyalah dosa-dosa kecil. Lalu penghapusan atas dosa-dosa besar itu hanya bisa dihapus ketika seseorang melakukan taubatan nasuha. Ya. Termasuk dosa besar itu adalah berzina, kemudian memakan uang riba, kemudian melakukan perbuatan zalim, mengambil hak orang lain. Ya, ini adalah perbuatan-perbuatan dosa yang tidak bisa dihapus hanya dengan puasa di bulan Ramadan. Dan penting untuk kita pahami bahwa tidak ada manusia yang bisa lolos dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang akan aman nanti dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apakah dia penguasa, apakah dia rakyat biasa, apakah dia orang-orang kaya, apakah dia orang-orang miskin, ya, sekecil apapun akan ada hisabnya. Ya. Dan dalam satu hadis kemudian disampaikan bahwa semua hak orang-orang yang terzalimi yang diambil oleh orang-orang zalim selama mereka hidup di dunia, maka semua hak itu akan dikembalikan pada hari kiamat. Ya. Maka kemudian baginda Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat berkata,
Ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang kehabisan harta, mereka yang tidak punya harta, mereka lah orang-orang yang bangkrut. Lalu Nabi mengatakan, mereka orang-orang yang bangkrut itu adalah mereka yang pada hari kiamat nanti, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala zakat, pahala puasa, pahala salat, pahala haji. Tapi selama mereka hidup di dunia, mereka tidak pernah berhenti untuk melakukan dosa-dosa besar. Mereka bersikap zalim dan mengambil hak-hak orang lain. Lalu kemudian Nabi mengatakan bahwa mereka, kebaikan yang mereka lakukan selama di dunia akan diberikan kepada orang-orang yang terzalimi tadi. Hak-hak mereka akan dikembalikan. Nah, kalau saja kemudian kebaikan ini tidak cukup untuk menghapus, untuk membersihkan dosa-dosanya, maka kesalahan dari orang-orang yang diambil haknya tadi, orang-orang yang terzalimi tadi, akan diberikan kepada orang-orang yang zalim tadi. Maka bisa kita bayangkan, jika kemudian kezaliman itu dilakukan oleh seorang penguasa, ya, ketika kedustaan kemudian mengambil hak itu dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya, ya, maka tidak mungkin dia akan bisa menghabiskan seluruh amal baiknya untuk menebus dosa-dosanya. Ya, karena dosa yang seperti itu hanya bisa dihapus ketika di dunia dia melakukan taubatan nasuha. Dengan kata lain, dia menghentikan perbuatan zalimnya, dia menghentikan mengambil hak rakyatnya, lalu kemudian dia mengembalikan haknya kepada rakyatnya tadi, lalu dia memohon keridhaan kepada rakyatnya. Ya, hanya dengan itu. Kemudian dia harus menghentikan aturan-aturan yang zalim, ya, aturan-aturan yang kemudian mengambil hak-hak rakyat, kemudian dia harus menggantikan aturan-aturan itu dengan aturan-aturan yang benar, aturan-aturan yang adil, yaitu aturan-aturan yang datangnya dari Zat yang Maha Benar dan Maha Adil, yaitu syariat Islam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat mereka hanya bisa dihentikan dengan cara itu. Ya, taubatan nasuha mereka harus dengan cara itu. Ya, lalu ini menjadi cermin bagi kita semua, menjadi pelajaran dan bahan renungan bagi kita semua, agar kita benar-benar memanfaatkan Ramadan kita kali ini dengan sebaik-baiknya. Ya, anggap Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, dan berdoa agar kita senantiasa diberikan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bertemu di jannahnya dalam kumpulan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.